Nama saya Yudi Widodo. Saya saat ini adalah Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Wijaya Karya Bitumen. Sebelumnya PT Wijaya Karya Bitumen ini adalah perusahaan BUMN yang diambil alih oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Namanya adalah PT Sarana Karya. Namun kalau kita tarik undur ke belakang lagi, sebenarnya ini adalah perusahaan Belanda awalnya. Kemudian pada saat setelah kemerdekaan namanya menjadi perusahaan aspal negara. Kemudian pada sekitar tahun 60-an, tahun 70-an mungkin sekitar itu berubah menjadi PT Sarana Karya Persero. Pada tahun 2014 PT Sarana Karya Persero ini diambil alih oleh PT Wijaya Karya Tbk dan kemudian namanya berubah menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. Saat ini kami masih melakukan perubahan bisnis ya, karena dulunya menjadi perusahaan tambang. Nah, kami akan berubah menjadi perusahaan industri dan saat ini kami sedang berproses ke arah itu, sehingga di tahun-tahun ke depan 2019 sampai dengan tahun 2003 dalam RJP yang sedang kita kembangkan, kita akan menjadi perusahaan industri pertambangan, sehingga mengolah hasil-hasil tambang yang hasilnya bisa langsung dijual di pasar di Indonesia, dan kita bisa membantu pemerintah dalam melakukan penghematan devisa, karena aspal yang selama ini diimpor dari luar sebagian bisa dihasilkan dari dalam negeri sendiri. Permasalahan yang dihadapi PT Wika Bitumen pertama adalah pasar, karena sebelumnya dan sampai saat ini juga kita masih menjual raw material, jadi hasil tambang. Seperti banyak orang menyebut bahwa kita itu menjual tanah air, dan itu memang kami lakukan. Beberapa saat ini kita ekspor ke Cina, ada juga ke Jepang, tapi itu tidak punya nilai tambah yang tinggi dan pasarnya juga tidak terlalu besar. Karena di Indonesia pasarnya untuk raw material itu sedikit sekali, hanya 100.000 sampai 200.000 ton, dan itu tidak cukup untuk perusahaan sekelas PT Wijaya Karya. Maka dari itu kita harus melakukan perubahan, harus ada inovasi yang bisa mendorong pengolahan tambang ini menjadi produk-produk industri yang bernilai tambah tinggi. Strateginya adalah kami melakukan diversifikasi produk. Kalau selama ini kami menjual material alam, nah saat ini kita mengolah produk tersebut menjadi produk aspal, sehingga pasarnya menjadi lebih luas dan memberikan hasil yang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Pertama, karena ini ada perubahan besar dari pertambangan menjadi industri, tentu kita perlu mendorong tenaga-tenaga yang ada di kami, tenaga muda itu untuk melakukan improvisasi, penelitian bagaimana caranya mengolah hasil tambang tersebut menjadi produk industri. Dan itu kita mendorong mereka melakukan penelitian di lab yang mereka miliki untuk melakukan uji coba terhadap hasil-hasil tambang itu, apa saja produk yang bisa dihasilkan dari tambang tersebut. Dan saat ini memang kita sudah menemukan satu produk unggulan yang ke depan itu akan menjadi tulang punggung dari PT Wijaya Karya Bitumen untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih besar. Visi misi Bitumen ini yang bagi saya pribadi, saya ingin membuat Bitumen ini menjadi perusahaan industri aspal yang terbesar di Indonesia. Karena pasar aspal di Indonesia itu sangat besar. Dan kita juga mempunyai sumber daya yang cukup bagus, bahkan sangat bagus di Buton, yang bisa diolah menjadi produk-produk industri yang bisa diterima di pasar Indonesia. Kelebihan kami adalah kami mempunyai teknologi yang mampu mengolah tambang menjadi aspal yang sesuai dengan keinginan pasar dengan biaya yang lebih murah, sehingga kita bisa mampu bersaing dan kualitas semua juga bagus. Saat ini memang Wika Bitumen ini memang baru mulai bangkit ya, baru mulai tumbuh, karena memang kita sedang banyak melakukan rencana investasi ke depan, sehingga hasil investasinya memang baru bisa kita nikmati itu setelah 2 tahun ke depan, karena memang membangun pabrik aspal itu tidak mudah, perlu waktu yang cukup lama. Ya, kemungkinan tahun 2020 baru kita bisa mulai launching produk kita secara besar-besaran.
Yang perlu kita tambahkan adalah integritas. Tentunya di dalam mereka itu yang kita inginkan dari mereka supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Bagaimana kami membangun tim itu supaya bagaimana mereka itu tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Tentunya motivasi yang tinggi bisa muncul jika mereka tahu bahwa ke depan apa yang bisa mereka berikan kepada perusahaan ke depan supaya perusahaan ini menjadi lebih besar. Kita harus mendorong mereka untuk melakukan inovasi segala macam, karena produk kami adalah produk industri. Jadi produk industri itu sangat perlu sekali terhadap yang namanya riset, karena perkembangan produk itu kita harus selalu bisa mengolah bahwa produk-produk ini nantinya akan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan kita harus mendorong tenaga muda yang ada di sini untuk melakukan hal semacam itu, ide-ide apa yang bisa ditawarkan ke perusahaan sehingga perusahaan itu menjadi lebih baik lagi.